rasa mamang yang kita rasakan, rasa was-was yang kita rasakan, ataupun rasa takut yang kita rasakan, rasa berani yang kita rasakan, sesungguhnya semuanya akan menuju daripada penyebab atau yang disebabkan. Penyebab atau yang disebabkan. Sedangkan penyebab atau yang disebabkan masih terletak kepada wasilah atau torekoh atau jalan bagaimana Allah menunjukkan keberadaan daripada Allah itu sendiri. Makanya kalau kita masih merasa berada, masih merasa berada kok selain kepada Allah, maka kita pada hakikatnya belum merasakan bukti keberadaan daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau kita masih bertempat kepada yang bersifat wasilah yang bersifat daripada penyebab, maka sesungguhnya belum membuka hijab atau penutup atau halangan yang kita bersaksi atas adanya Allah itu sendiri. Maka hati kita, akal kita, pikiran kita masih sebagai tuan atau sebagai juragan atau sebagai pencetus atau sebagai penentu daripada kejadian-kejadian di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Illa khabratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi pembahasan tentang wahdatul wujud dilanjutkan kembali. Bagaimana kita akan membahas tentang wahdatul wujud dan bagaimana kita mengamalkan pengertian wahdatul wujud, sehingga insyaallah sudah lama kita pelajari bersama membahas tentang piye toh carane, bagaimana toh caranya kita mengamalkan wahdatul wujud dengan segi pengamalan yang bisa dirasakan. Piye? Jadi ketika kita mengamalkan ilmu wahdatul wujud itu kita harus sanggup menundukkan hati, akal dan pikiran dari ancaman-ancaman yang di situ, ancaman di situ ditimbulkan karena selain Allah. Jadi kalau kita mengaji wahdatul wujud, kita cuma mengaji tentang Allah, tentang zatnya Allah. Jadi kalau kita ngaji wahdatul wujud, kita harus melupakan keberadaan daripada alam semesta, karena kita cuma membahas tentang keberadaan daripada Allah. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina, yang mengirani wong alam, sing mengirani wong alam. Nah, tahapan pertama ketika kita ini ingin membahas atau mengamalkan tentang wahdatul wujud, kita harus memahami tentang Rabbil alamin. Jadi Allah itu Tuhan yang menuhani alam semesta, seluruh alam. Ya. Alam itu apa saja? Seluruh tempat yang ditempati daripada manusia atau makhluknya Allah, itu semuanya adalah alam. Jadi ana alam dunya, ana alam akhirat, ana alam
barzah, dan alam-alam yang lain, seperti hanya alam hewan, alam kemanusiaan, juga alam pepohonan, juga alam-alam yang di situ memang dibuat oleh Allah untuk suatu tempat. Ya, ketika kita ngaji wahdatul wujud, kita harus melupakan rasa di mana kita bertempat di antara alam kita cuma membahas Rob, Robbi, Robbi yang di situ dimaksud adalah Tuhan pencipta. Jadi kalau Robbil Alamina, Tuhan yang menguasai, sing mengerani seluruh alam. Maksudnya gini, ketika kita mau mengamalkan ilmu wahdatul wujud, kita harus sanggup membatalkan daripada sesuatu hal yang kita yakini bisa menjadikan ini dan bisa menjadikan itu. Kenapa? Kalau kita membahas tentang Allah, pasti Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyamai itu. Kalau kita sudah membahas wahdatul wujud, membahas tentang zatnya Allah, maka di sini sudah sebenarnya tidak ada perbandingan di antara Tuhan dengan makhluknya, dan tidak ada urusan antara makhluk yang di situ untuk mencampuri keberadaan daripada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahap pertama, kita harus tidak merasa berada di alam dunia. Jadi tahap pertama awak dhewe kudu wis rumangsa gak manggon ning alam dunia. Terus sudah tidak merasa berada pada alam, dan sudah tidak merasa berada kepada yang bersifat alam itu tadi. Jadi ketika kita sudah merasa berada pada yang ada, nah ini pembahasan ini perlu dipahami. Kita berada kepada yang ada. Kita itu menunjukkan banyak, yang ada menunjukkan satu yang bersifat ada. Jadi yang banyak bertempat kepada yang bersifat satu, yaitu yang bersifat ada. Jadi apa yang kita rasakan, sesungguhnya kita harus dikembalikan kepada yang satu. Jadi apa yang kita rasakan, sesungguhnya keberadaan daripada yang kuasa atau yang bersifat ada. Buktinya bisa dirasakan berarti ada wujudnya. Nah, bisa merasakan berarti ada wujud. Jadi yang dirasakan dengan yang merasakan sesungguhnya satu kesatuan dalam satu wujud yang sama. Beda daripada persifatannya. Jadi untuk kita bisa mengamalkan wahdatul wujud, hati, akal, dan pikiran ini harusnya sudah tidak ada. Karena hati, akal, dan pikiran menunjukkan daripada keberadaan daripada yang kuasa merasakan. Jadi hati, akal, dan pikiran ini ketika kita mengamalkan wahdatul wujud seharusnya sudah tidak ada, karena hati, akal, dan pikiran termasuk bagian daripada tempat-tempat alam yang ditempati daripada rasa dan merasakan. Jadi hati ini termasuk bagian daripada alam, akal juga termasuk bagian daripada alam, dan pikiran termasuk juga bagian daripada alam. Kalau kita masih membahas tentang alam ini, maka pada hakikatnya pasti kita akan merasa bertempat kepada alam. Sedangkan pengajian wahdatul wujud ini cuma membahas tentang adanya yang ada. Adanya yang ada yaitu Allah
Subhanallahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita rasakan dan apa yang merasakan dan pengetahuan apa yang kita ketahui dan apa yang mengetahui, maka pada hakikatnya itu masih bertempat kepada satu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh alam. Jadi kalau kita sudah membahas alam, maka alam ini kan makhluk sebagai tempat daripada makhluk yang lain. Jadi hati, akal, pikiran, jasad, dan yang lainnya itu termasuk bagian daripada alam atau tempat. Sebagian bisa dibahas tentang contohnya jasad, ini tempatnya roh, kan kayak gitu. Berarti jasad ini termasuk bagian daripada alam yang ditempati roh ketika kita hidup di alam dunia. Jadi jasad bertempat kepada alam dunia dan roh bertempat kepada alam jasad. Sedangkan di situ roh sebagai alam rasa. Nah, rasa menempati ruh, ruh menempati jasad, jasad menempati dunia, dan dunia menempati semesta. Jadi subhanallah. Jadi sesungguhnya yang dimaksud dengan Rabbil Alamina, Allah itu pangeran yang menuhani seluruh alam semesta. Jadi seluruh tempat-tempat yang diciptakan oleh Allah untuk makhluk yang lain termasuk bagian daripada Allah. Nah, sedangkan pengajian wahdatul wujud sudah harus melupakan daripada tempat-tempat ciptaan Allah karena kita cuma merasakan keberadaan daripada yang menjadikan suatu tempat atau alam. Makanya persepsinya kalau kita ngaji wahdatul wujud itu sudah tidak ada rasa takut lagi, rasa mamang lagi, atau rasa was-was, atau rasa apapun yang kita rasakan. Kenapa? Rasa mamang yang kita rasakan, rasa was-was yang kita rasakan, ataupun rasa takut yang kita rasakan, rasa berani yang kita rasakan, sesungguhnya semuanya akan menuju daripada penyebab atau yang disebabkan. Penyebab atau yang disebabkan. Sedangkan penyebab atau yang disebabkan masih terletak kepada wasilah atau torekoh atau jalan bagaimana Allah menunjukkan keberadaan daripada Allah itu sendiri. Makanya kalau kita masih merasa berada, masih merasa berada kok selain kepada Allah, maka kita pada hakikatnya belum merasakan bukti keberadaan daripada Allah itu sendiri. Nah, ini. Jadi kalau kita masih bertempat kepada yang bersifat wasilah, yang bersifat daripada penyebab, maka sesungguhnya kita belum membuka hijab atau penutup atau halangan yang kita bersaksi atas adanya Allah itu sendiri. Maka hati kita, akal kita, pikiran kita masih sebagai tuan atau sebagai juragan atau sebagai pencetus atau sebagai penentu daripada kejadian-kejadian di alam semesta ini. Sedangkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Di sini bahwasanya Allahu utai Gusti Allah iku allati khalaqal kang dadekake as-samawati ing langit wal ardi lan bumi. Maka di sini disebut Allahul ladzi. Allah itu asma dan asma Allah ini yang mempunyai asma adalah ladzi utawa zat yang bersifat wujud, yang bersifat ada, dan yang ada inilah sesungguhnya yang terbukti daripada keberadaannya yang dibuktikan dengan wasilah kekuasaannya, dan dari wasilah kekuasaannya ini kita harus kembalikan kepada zat yang satu, maka tiada wasilah selain yang
bersifat ada. Makanya di sini. Jadi ketika kita ngaji wahdatul wujud, maka kita ini sudah tidak ada. Karena sesungguhnya yang ada bukan kita. Yang ada adalah saya, yang ada adalah ingsun. Maka subhanallah. Subhanallah terletak kepada nanya ini. Jadi subhanallah. Jadi bahasa subhanallah ini sudah termasuk bagian daripada intisari kalimat yang mewakili daripada pembahasan tentang keberadaan dan kekuasaan daripada Allah yang menguasai alam semesta. Jadi sesungguhnya ketika kita sudah merasa terletak kepada keberadaan yang ada dan kita bukti daripada keberadaannya, maka disitulah letak daripada tauhid tertinggi tentang diri kita sendiri. Makanya kalimat la ilaha illallah sebagai wacana bagaimana Allah itu sebagai penguasa seluruh alam semesta. Jadi pengamalan daripada ilmu wahdatul wujud ketika kita sudah mengenal diri kita ini dengan tanpa terhijabi, karena kita mengenal keberadaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.